Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan oleh Cancer yang bisa jadi peringatan. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Two of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Queen of Cups, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu The Star. Saat ini, kamu Cancer mungkin sedang berada di sebuah persimpangan penting dalam hidupmu yang memerlukan keputusan signifikan mengenai arah masa depanmu. Ini adalah momen kritis di mana kamu harus mengevaluasi berbagai opsi dengan sangat hati-hati. Proses ini tidak hanya memerlukan pertimbangan mendalam, tetapi juga refleksi yang menyeluruh tentang apa yang benar-benar penting bagimu. Ketika menghadapi keputusan besar, penting untuk tidak hanya mengandalkan insting atau dorongan sesaat, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pilihan yang ada. Langkah pertama yang harus diambil adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang opsi yang ada. Ini melibatkan penelitian menyeluruh dan mendapatkan berbagai perspektif. Bicarakan situasimu dengan orang-orang yang berpengalaman atau yang mungkin memiliki wawasan berbeda tentang situasi ini. Ini bisa termasuk mentor, rekan kerja, teman dekat, atau anggota keluarga yang kamu percayai. Mendapatkan pandangan yang berbeda dapat membuka perspektif baru yang mungkin belum kamu pertimbangkan sebelumnya. Jangan ragu untuk bertanya tentang pengalaman mereka dan bagaimana mereka menghadapi keputusan serupa. Informasi yang dikumpulkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu kunci untuk membuat keputusan yang bijaksana adalah kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Ini berarti tidak hanya fokus pada keuntungan atau kerugian langsung dari setiap opsi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya pada berbagai aspek kehidupanmu. Cobalah untuk melihat dari perspektif yang berbeda, seperti bagaimana keputusan ini mempengaruhi kehidupan pribadi, hubungan, dan kesejahteraan finansialmu. Selain itu, pertimbangkan bagaimana keputusan ini akan berkontribusi pada tujuan jangka panjangmu dan apakah itu sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi pribadimu. Intuisi dan perasaanmu saat ini sangat kuat dan bisa menjadi panduan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan. Intuisi seringkali memberikan wawasan mendalam yang tidak selalu bisa dijelaskan secara logis. Namun, penting untuk tidak hanya mengandalkan perasaan semata. Gabungkan intuisi dengan analisis logis untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Jika perasaanmu kuat terhadap salah satu opsi, coba untuk memahami mengapa perasaan tersebut muncul dan bagaimana itu berkaitan dengan fakta dan informasi yang ada. Jangan biarkan emosi murni mendominasi proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, gunakan perasaanmu sebagai alat bantu untuk memperdalam pemahamanmu tentang situasi dan membantu mengidentifikasi pilihan yang paling sesuai. Saat kamu merencanakan langkah besar dalam hidupmu, seperti perubahan karir, pindah tempat tinggal, atau memulai proyek baru, penting untuk memastikan bahwa perencanaanmu realistis dan terperinci. Buatlah rencana yang mencakup setiap aspek dari langkah tersebut, mulai dari tujuan jangka panjang hingga langkah-langkah spesifik yang perlu diambil untuk mencapainya. Pertimbangkan segala sumber daya yang akan dibutuhkan, termasuk waktu, tenaga, dan biaya. Identifikasi potensi tantangan yang mungkin muncul dan siapkan strategi untuk menghadapinya. Dengan perencanaan yang matang, kamu akan lebih siap menghadapi setiap situasi yang mungkin terjadi dan dapat menavigasi perubahan dengan lebih efektif. Ketidakpastian seringkali menyertai keputusan besar dan perubahan signifikan. Ketika menghadapi ketidakpastian, penting untuk menjaga ketenangan dan sikap positif. Alihkan pandanganmu terhadap ketidakpastian sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Jangan biarkan ketidakpastian membuatmu merasa tertekan atau cemas. Sebaliknya, gunakan ketidakpastian sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi pilihan baru dan mencari solusi kreatif. Cobalah untuk mendapatkan kejelasan sebanyak mungkin, tetapi juga bersiaplah untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian seringkali membuka pintu untuk peluang baru yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Selama periode ini,
Perhatian khusus pada kesehatan emosionalmu sangat penting. Jika kamu merasakan tanda-tanda stres, kelelahan, atau kecemasan, penting untuk memberikan perhatian pada dirimu sendiri. Mengabaikan kesehatan emosional dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mentalmu. Carilah cara-cara untuk merawat dirimu, seperti melakukan aktivitas yang menyenangkan, berlatih teknik relaksasi, atau berbicara dengan seseorang yang kamu percayai. Memperhatikan kesehatan emosionalmu akan membantumu menjaga keseimbangan dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Jangan merasa enggan untuk mencari dukungan profesional jika diperlukan. Ada dorongan dalam dirimu untuk melakukan perubahan positif dalam hidupmu. Dan ini mungkin saat yang tepat untuk mengambil langkah-langkah menuju perbaikan. Identifikasi area-area dalam hidupmu yang membutuhkan perhatian atau perbaikan, dan buatlah rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Perubahan positif bisa membawa energi baru dan membuka peluang baru dalam hidupmu. Jangan takut untuk mengejar perubahan yang dapat meningkatkan kualitas hidupmu. Mengambil langkah menuju perubahan positif memerlukan keberanian dan tekad, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan. Mencari dukungan dari orang-orang yang peduli padamu adalah langkah yang bijaksana. Teman-teman, keluarga, atau mentor dapat memberikan perspektif berharga dan dukungan yang kamu butuhkan selama proses ini. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau nasihat jika kamu merasa membutuhkannya. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat memberikan dorongan emosional dan praktis yang kamu perlukan untuk melanjutkan perjalananmu. Mereka juga dapat memberikan pandangan yang objektif tentang situasi yang kamu hadapi dan membantu kamu membuat keputusan yang lebih baik. Meskipun situasi tampak sulit, jangan kehilangan harapan. Keyakinan pada masa depan yang lebih baik dapat memberikan kekuatan dan motivasi untuk terus maju. Percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik dan lebih memuaskan. Keyakinan ini akan membantu kamu tetap fokus pada tujuan dan menghadapi tantangan dengan semangat yang positif. Jangan biarkan kesulitan sementara membuatmu menyerah pada impianmu. Pastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan matang dan bukan hanya pada dorongan sesaat. Luangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi semua aspek dari pilihan yang ada sebelum membuat keputusan besar. Mengambil keputusan dengan hati-hati dan berdasarkan analisis yang mendalam akan membantumu menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Jangan biarkan tekanan waktu atau dorongan emosional mengganggu proses pengambilan keputusanmu. Luangkan waktu yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan terinformasi. Pertimbangkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalmu. Cobalah untuk menciptakan harmoni antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sehingga keduanya saling mendukung dan memperkaya. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalmu serta memastikan bahwa kamu dapat menikmati hidup secara keseluruhan. Mengatur waktu dan energi dengan bijaksana akan membantumu mencapai keseimbangan yang diinginkan. Jangan biarkan salah satu aspek hidupmu mendominasi yang lainnya. Usahakan agar setiap area kehidupanmu mendapatkan perhatian yang seimbang. Hadapi rasa takut atau kekhawatiran dengan sikap positif. Takutan seringkali dapat menghalangimu dari mencapai tujuan jika tidak ditangani dengan baik. Alihkan pandanganmu terhadap ketakutan sebagai tantangan yang dapat diatasi daripada halangan yang tidak bisa dihindari. Dengan menghadapi ketakutan secara positif, kamu akan menemukan kekuatan dan keberanian untuk melanjutkan perjalananmu. Ketakutan bisa menjadi sumber motivasi jika kamu belajar untuk menghadapinya dengan sikap yang konstruktif. Perhatikan kebutuhan emosionalmu dan cari cara untuk memenuhinya secara sehat. Mengabaikan kebutuhan emosional dapat menyebabkan stres dan ketidakpuasan. Temukan cara-cara untuk menjaga kesejahteraan emosionalmu, seperti berinteraksi dengan orang-orang yang kamu cintai, mengejar hobi yang menyenangkan, atau berlatih mindfulness. Memenuhi kebutuhan emosionalmu akan membantumu merasa lebih stabil dan puas dalam hidup. Jangan ragu untuk mencari dukungan profesional jika diperlukan, terutama jika kamu merasa kesulitan dalam mengelola emosi atau stres. Terkadang, untuk mencapai sesuatu yang besar, kamu perlu mengambil langkah berani. Jangan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu jika itu berarti mengejar tujuan atau impian yang penting bagimu. Mengambil risiko yang terukur dan berani dapat membuka pintu untuk peluang baru dan pencapaian yang signifikan. Persiapkan dirimu dengan baik
dan pastikan bahwa langkah yang diambil didasarkan pada perencanaan yang matang. Mengambil risiko yang diperhitungkan seringkali dapat membawa hasil yang memuaskan dan mempercepat pencapaian tujuanmu. Selalu siapkan rencana cadangan untuk mengatasi kemungkinan masalah atau hambatan yang mungkin muncul. Memiliki rencana alternatif akan membantumu merasa lebih siap dan mengurangi kekhawatiran jika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Dengan memiliki beberapa opsi cadangan, kamu dapat menavigasi perubahan dan tantangan dengan lebih percaya diri. Memiliki rencana cadangan juga menunjukkan kesiapsiagaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Tanyakan pada dirimu, apakah tujuan yang kamu kejar masih relevan dengan nilai dan keinginanmu saat ini? Terkadang, apa yang pernah menjadi tujuan penting bisa berubah seiring waktu. Evaluasi ulang tujuanmu dan pastikan bahwa mereka masih mencerminkan apa yang benar-benar kamu inginkan dan butuhkan dalam hidup. Menyelaraskan tujuan dengan nilai dan keinginanmu akan memastikan bahwa kamu tetap termotivasi dan puas dengan pencapaianmu. Memahami relevansi tujuanmu akan membantu kamu tetap fokus dan bersemangat dalam perjalananmu. Perhatikan keseimbangan finansialmu dan pastikan kamu tidak membuat keputusan yang dapat menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Evaluasi dampak keuangan dari setiap keputusan besar dan pastikan bahwa kamu memiliki sumber daya yang cukup untuk menghadapi potensi biaya yang mungkin timbul. Mengelola keuangan dengan bijaksana akan membantumu menghindari masalah finansial dan memastikan stabilitas jangka panjang. Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan untuk mendapatkan saran yang tepat. Dalam perjalanan menuju tujuanmu, penting untuk berkendara dengan bijaksana. Hindari mengambil risiko yang tidak perlu yang dapat mengganggu perjalananmu. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana, kamu dapat mengurangi kemungkinan masalah dan meningkatkan peluang keberhasilan. Jangan terburu-buru dalam membuat keputusan atau melaksanakan rencana. Luangkan waktu untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah yang benar dan dipertimbangkan dengan matang. Luangkan waktu untuk refleksi diri agar kamu dapat memahami dirimu lebih baik dan membuat keputusan yang lebih baik. Refleksi diri membantu kamu mengevaluasi pengalaman dan pembelajaran yang telah kamu alami, serta memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi tujuan dan aspirasi kamu saat ini. Dengan refleksi diri yang mendalam, kamu dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginanmu. Pastikan komunikasi dengan orang-orang di sekitarmu tetap terbuka dan jujur untuk menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang sehat dan memastikan bahwa semua pihak memahami harapan dan kebutuhan masing-masing. Jika kamu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, cobalah untuk berbicara secara terbuka dan mencari solusi bersama. Komunikasi yang efektif akan membantumu menjalin hubungan yang harmonis dan mendukung dalam mencapai tujuanmu. Tekanan dapat menjadi tantangan besar, tetapi jangan lupakan pentingnya menghargai pencapaian kecil di sepanjang perjalananmu. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemajuan menuju tujuan yang lebih besar. Menghargai pencapaian kecil akan membantumu tetap termotivasi dan positif dalam menghadapi tantangan. Jangan biarkan tekanan menghalangi perayaan pencapaianmu. Setiap pencapaian layak mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Pastikan hubunganmu dengan orang lain tetap sehat dan seimbang. Hubungan yang baik dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang penting selama periode perubahan dan tantangan. Jaga agar hubunganmu tetap harmonis dan hindari ketegangan atau konflik yang tidak perlu. Dengan hubungan yang sehat, kamu akan merasa lebih didukung dan dihargai, yang akan memudahkan perjalananmu menuju tujuan. Perubahan adalah bagian dari kehidupan dan seringkali merupakan kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Terimalah perubahan dengan sikap positif dan adaptif. Alihkan pandanganmu terhadap perubahan sebagai peluang untuk eksplorasi dan peningkatan. Jangan takut untuk mencoba hal baru atau mengejar jalan baru. Sikap yang fleksibel akan membantumu beradaptasi dengan perubahan dan menemukan peluang yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Jangan abaikan kesehatan fisikmu. Kesehatan tubuh yang baik mendukung kesejahteraan emosional dan mental. Pastikan kamu menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan cukup istirahat. Kesehatan fisik yang baik akan membantu kamu merasa lebih bertenaga dan fokus,
yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuanmu. Jangan biarkan kesehatan fisikmu menjadi korban dari stres atau tekanan. Pastikan bahwa tujuan yang ingin kamu capai jelas dan terfokus. Hindari kebingungan atau ketidakpastian yang dapat menghambat kemajuanmu. Dengan tujuan yang jelas, kamu dapat merancang rencana tindakan yang efektif dan mengukur kemajuanmu dengan lebih baik. Klarifikasi tujuanmu akan membantu kamu tetap berada di jalur yang benar dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perjalananmu. Terbukalah terhadap saran dan masukan dari orang-orang yang dapat memberikan perspektif berharga dan membantu dalam pengambilan keputusan. Terkadang, pendapat orang lain dapat memberikan wawasan baru yang berguna dan membantu kamu melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Jangan ragu untuk mendengarkan saran dan mempertimbangkan masukan tersebut dalam proses pengambilan keputusanmu. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Luangkan waktu untuk istirahat dan pemulihan agar tetap segar dan fokus. Kelelahan fisik dan emosional dapat mempengaruhi kinerja dan keputusanmu. Istirahat yang cukup dan waktu untuk relaksasi akan membantumu kembali dengan energi dan semangat baru. Temukan cara-cara untuk mengelola stres dan menjaga keseimbangan dalam hidupmu. Percayalah pada dirimu sendiri dan kemampuanmu. Keyakinan diri akan membantumu menghadapi tantangan dengan lebih baik dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Percaya pada kemampuanmu akan memberikan dorongan tambahan untuk terus maju dan menghadapi setiap rintangan dengan keberanian. Dengan keyakinan diri, kamu dapat mewujudkan impianmu dan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan musik, olahraga, film, buku, makanan, kopi, perjalanan, seni, teknologi, alam, fotografi, memasak, yoga, dan games. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, biru, hijau, kuning, hitam, putih, abu-abu, coklat, dan orange. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 4, 6, dan 9. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Mei, Maret, Juli, Oktober, April, Agustus, November, Juni, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, dan ayam. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf gajah, 5, Romeo, Eko, Hotel, Mama, Kilo, Udang, Bravo, Tikus, Sierra, Queen, Alpha, Juliet, November, Fanta, Oscar, Papa, Charlie, India, Delta, Win-Win, Victoria, dan Zebra. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan 84. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Gemini, Aries, Libra, Pisces, Taurus, Virgo, Aquarius, Sagittarius, Capricorn, dan Cancer. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.